Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan NATO, keberadaan kapal selam nuklir bersenjata rudal balistik menjadi faktor strategis yang semakin diperhitungkan. Kapal selam ini bukan hanya sekadar alat pertahanan, tetapi juga simbol kekuatan dan pengaruh dalam dinamika geopolitik global. Dalam situasi konflik yang terus berkembang, Rusia dan negara-negara anggota NATO berlomba-lomba mempertahankan keunggulan strategis mereka di lautan. Kapal selam nuklir dengan rudal balistik menjadi elemen kunci dalam doktrin pertahanan mereka, memastikan bahwa setiap pihak memiliki kemampuan serangan balik yang dapat mencegah atau merespons ancaman potensial. Beberapa negara utama yang memiliki kapal selam jenis ini termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, dan tentu saja Rusia yang terus memperkuat armada kapal selamnya sebagai bagian dari kebijakan pertahanan dan strateginya menghadapi NATO. Termasuk Kassel ini, memiliki panjang sekitar 170 meter dengan berat sekitar 24.000 ton dan dapat membawa 16 rudal balistik dengan hulu ledak nuklir. Inilah inti dari apa yang dapat kita gambarkan sebagai bagian utama dari triad nuklir modern Rusia. Inilah kapal selam nuklir Borei Class. Pada awal abad ke-21, dua proyek kapal selam membentuk dasar dari komponen strategis kapal selam Rusia. Delta IV dikenal sebagai Delfin Rusia dan Typhoon dikenal sebagai Akula Rusia. Delta IV adalah kapal selam veteran besar dengan rudal balistik disembunyikan di belakang tonjolan kas di bagian belakang badan kapal. Sebanyak 7 kapal dari proyek ini dibangun sejak tahun 1984. Typhoon di sisi lain merupakan monster dengan berat 48.000 ton dan dilengkapi dengan 20 silo peluncuran raksasa. Kapal ini telah menjadi simbol armada Soviet dan Perang Dingin. Antara tahun 1981 dan 1989, sebanyak 6 kapal Typhoon dibangun. Namun, baik Delta maupun Typhoon sudah ketinggalan zaman baik secara moral maupun fisik, dan sedikit kapal yang tersisa dalam daftar tidak lagi dapat menghadapi tantangan di era sekarang. Masalah ini mulai diatasi pada akhir tahun 1989, ketika Angkatan Laut mempertimbangkan konsep menciptakan kapal selam baru yang pada masa depan bisa menjadi pembawa strategis tunggal, sekaligus menggantikan berbagai model lama. Ide awalnya cukup konservatif. Mereka tidak ingin membuat monster lain seperti Typhoon. Rencananya adalah untuk menciptakan kapal selam yang mirip dengan Delta, hanya dengan ukuran silo peluncuran yang lebih kecil untuk rudal balistik baru SSN-X-28 Bark. Jadi, di kantor desain Rubin, yang merupakan ahli dalam teknik maritim, lahirlah proyek kapal selam yang diberi nama Proyek 955 Borei. Pembangunan kapal ini dilakukan di pabrik Safemas yang terletak di Severodvinsk. Pabrik ini adalah kota mandiri dengan 30.000 karyawan dan hanggar produksi raksasa setinggi 74 meter, seluas 130 x 430 meter. Cukup besar untuk menampung Pulau Liberty. Ini adalah tempat kelahiran sebagian besar armada kapal selam Soviet, termasuk Typhoon raksasa. Kapal pertama dibangun pada tahun 1996, dan peluncuran seharusnya dilakukan pada tahun 2006. Tetapi tenggat waktu, bahkan yang begitu lama, tidak dapat terpenuhi. Masalah utamanya ada pada peluru kendali. Tanggapan Uni Soviet terhadap Trident II Amerika tidak bisa dihadapi oleh Angkatan Lautnya. Setelah Uni Soviet runtuh, dana yang tersedia tiba-tiba berkurang sangat banyak. Rantai produksi rusak, banyak bagian tidak tersedia lagi, dan akibatnya pekerjaan terhambat. Setelah 3 uji coba peluncuran gagal, pada akhir tahun 1990-an, proyek itu ditutup dan digantikan oleh proyek rudal balistik baru yang lebih mirip dengan rudal darat Mobile SS-27 Sikel B atau Topol M Rusia. Dari sini, lahirlah rudal SSN-32 Bulava. Karena perubahan pada peluru kendali,
beberapa elemen desain kapal selam harus diubah. Selain itu, kapal selam ini juga menghadapi masalah keuangan dan kebutuhan untuk membangun rantai produksi baru, mengingat bahwa proyek ini melibatkan lebih dari 1.000 kontraktor. Hal itu tidaklah mudah. Untuk menyederhanakan tugas ini, saat membangun 3 kapal pertama, mereka menggunakan bagian-bagian yang sudah ada dari kapal selam yang tak selesai dari proyek kelas Aquila. Meskipun mengalami pergeseran waktu yang serius, kapal pertama, Yuri Dolgoruki, diluncurkan pada tahun 2008 dan pada akhir tahun 2012 bergabung dengan armada utara Rusia. Setelah ini, segalanya berjalan lebih cepat. Alexander Nevsky diluncurkan pada tahun 2004 dan mulai beroperasi pada tahun 2013. Dan setahun kemudian, armada menerima kapal ketiga, Vladimir Monomakh. Kelahiran rudal Mace pada awalnya juga tidaklah sederhana. Peluru kendali ini dirancang dan diuji selama dekade pertama abad ke-21. Dalam prosesnya, terdapat banyak masalah dari waktu ke waktu dan membuat program ini hampir ditutup. Namun, program ini berhasil dan masuk ke layanan, menggantikan rudal-rudal lama pada pembawa strategis armada Rusia. Pada saat itu, setelah melihat kinerja yang memuaskan dari kapal-kapal baru, armada mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukan modernisasi lebih lanjut. Inilah yang memicu proyek Boreas, yang tidak merombak desain secara besar-besaran, tetapi membuat banyak perbaikan pada elemen, peralatan, dan senjata. Meskipun kapal-kapal pada dasarnya memiliki beberapa keterbatasan dalam kemampuannya, Boreas telah mewujudkan potensi penuh dari proyek ini dan dapat dianggap sebagai kapal selam nuklir strategis generasi keempat yang sepenuhnya matang. Boreas memiliki panjang 170 meter dan lebar 13,5 meter, dengan bobot permukaan sebesar 14.720 ton dan bobot bawah air sebesar 24.000 ton. Sebuah kapal yang besar, tetapi jauh lebih kecil dan ringan daripada Typhoon, dengan dimensi keseluruhan yang mirip dengan kapal selam kelas Ohio, Amerika. Desainnya dilapisi lapisan ganda, dan kekuatannya mencukupi untuk menyelam hingga kedalaman 480 meter. Kulit luar dilapisi dengan karet untuk mengurai kebisingan, sementara kulit dalamnya terbuat dari baja tebal yang tahan lama, dengan desain khusus untuk menyerap kejutan dan mengurai kebisingan. Para perancang memberikan perhatian yang lebih besar pada kebisingan rendah kapal selam ini daripada sebelumnya, yang mana ini menuai hasil yang memuaskan. Tata letak Boreas secara umum mirip dengan kapal selam modern lainnya. Di bagian depan, terdapat sistem hidroakustik, diikuti oleh kompartemen senjata, pos komando, dan roda kemudi. Roda kemudi Boreas memiliki desain yang agak tidak umum, di mana bagian atasnya menonjol ke depan. Ini bukan hanya keputusan desain, tetapi juga untuk memberikan ruang tambahan untuk peralatan. Pada versi Boreas, desainnya telah diubah sehingga bagian depan roda kemudi menjadi hampir vertikal. Di belakang roda kemudi, terdapat silo peluncuran rudal balistik dan pembangkit listrik bersama dengan reaktor. Meskipun Boreas lebih kecil daripada Typhoon, namun kapal ini tidak dapat dikatakan kecil. Volume internal Boreas memungkinkannya untuk memuat semua peralatan, senjata, dan memberikan ruang tambahan bagi kru sekitar 100 hingga 110 orang. Kabin, dapur, area rekreasi, dan bahkan pemandian. Semua ini ditambah dengan pembangkit listrik nuklir, memberikan kapal ini otonomi yang lebih besar. Satu-satunya hal yang tidak dimiliki Boreas adalah persediaan makanan, sehingga otonomi tersebut terbatas hingga 3 bulan. Tentu saja, kapal ini dilengkapi dengan sistem penyelamatan. Terdapat modul penyelamatan besar di bagian belakang kapal, berupa pelampung besar yang dapat mengangkut seluruh kru. Kapal selam Boreas adalah kapal selam nuklir. Sumber daya utamanya berasal dari reaktor nuklir OK650V dengan daya termal sekitar 190 MW. Tenaga yang dihasilkan oleh reaktor dialirkan ke pembangkit listrik turbin uap dengan kapasitas 50.000 horsepower dan jet pompa yang merupakan fitur baru di Angkatan Laut Rusia. Ini meningkatkan hidrodinamika dan mengurangi tingkat kebisingan. Kecepatan di atas air adalah 15 knot dan mencapai 29 knot di bawah air. Kapal ini juga dilengkapi dengan 2 thruster listrik kemudi yang dapat ditarik sebesar 410 horsepower yang terletak di buritan. Pada kapal Boreas yang lebih baru, terdapat 4 thruster.
Senjata utama Borei adalah 16 SLBM Bulava SSN-32. Silo dengan peluru nuklir tersusun dalam 2 baris di sebuah kompartemen besar di belakang roda kemudi. Rudal Bulava memiliki panjang 12,1 meter, diameter 2 meter, dan berat 36,8 ton, dengan jangkauan hingga 9.300 km. Tiap rudal ini mampu membawa beberapa muatan dengan kapasitas 100 hingga 150 kiloton, bergantung pada varian. Ini memungkinkan Borei untuk memiliki ukuran yang lebih kompak daripada kapal selam sebelumnya. Pada kapal Borei A yang lebih baru, bagian silo direnggut ke dalam kontur lambung ringan. Baik optimasi desain maupun modernisasi rudal memainkan peran dalam hal ini. Sama seperti kapal selam modern lainnya, Borei dilengkapi dengan 6 tabung torpedo berdiameter 533 mm. Bahkan yang pertama, 3 Borei dasar, memiliki hingga 8 tabung. Mereka dilengkapi dengan 40 torpedo, ranjau, dan bahkan rudal, termasuk rudal jelajah. Sebagai kapal selam modern, Borei dilengkapi dengan sejumlah besar peralatan komunikasi, rekognisi, dan pertempuran yang canggih. Sistem ini adalah yang paling kompleks dan canggih yang dimiliki oleh industri Rusia, dengan lebih dari 600 km jaringan kabel dan sekitar 100 km pipa terpasang di kapal. Sistem sonar utamanya adalah kompleks MGK-600B Irtis Ampora Borei yang mampu mendeteksi target pada jarak lebih dari 230 km. Selain itu, terdapat sejumlah perangkat kendali, komunikasi, perangkat perang elektronik, lokasi, penemu arah, dan tentu saja 2 periskop. Diharapkan bahwa Borei akan menjadi dasar komponen laut dari triad nuklir, sehingga jumlahnya harus sesuai. Pada tahun 2022, telah ada 5 kapal dalam pelayanan, termasuk 3 Borei dasar dan 2 Borei A. Beberapa kapal baru sedang dalam pembangunan, dan total armada diharapkan mencapai 10 unit. Dengan demikian, proyek 955 Borei diharapkan menjadi satu-satunya jenis pembawa rudal strategis yang berada dalam pelayanan dengan Angkatan Laut Rusia, setidaknya sampai pertengahan abad ini. Biaya pembangunan tiap kapal selam Borei mencapai sekitar 23 miliar rubel, atau sekitar 863 juta US dollar, atau sekitar 13,5 triliun rupiah. Kapal-kapal ini membantu Rusia dalam menjaga kemampuan deterensi nuklir mereka dan memperkuat posisi mereka di panggung global. Angkatan Laut Rusia memperkenalkan tambahan yang menarik bagi armada kapal selamnya, yaitu K-329 Belgorod, yang saat ini merupakan kapal selam terpanjang di dunia. Kapal selam ini diserahkan kepada Angkatan Laut Rusia pada Juli 2022 di Pelabuhan Severodvinsk selama konflik dengan Ukraina. Dengan panjang lebih dari 184 meter, menimbulkan pertanyaan tentang tujuan dibuatnya. Meskipun galangan kapal Sevmas mendeskripsikannya sebagai kapal penelitian, banyak yang berspekulasi bahwa kapal ini mungkin berfungsi sebagai platform untuk kegiatan spionase dan mungkin juga menjadi tempat penyimpanan senjata nuklir. Desain Belgorod menyerupai versi modifikasi dari kapal selam rudal terpadu kelas Oskar Rusia yang diperpanjang untuk menampung apa yang mungkin menjadi torpedo siluman bertenaga nuklir pertama di dunia dan alat pengumpul intelijen. Kapal selam raksasa terakhir difoto di Laut Barents pada 27 September 2022 dan tidak pernah terlihat sejak saat itu. Hilangnya kapal selam tersebut secara misterius segera dikaitkan dengan 2 insiden pipa yang terjadi tak lama setelahnya di pipa Nord Stream 1 dan 2. Selain itu, rumor mulai beredar di internet bahwa K-329 Belgorod mungkin membawa jenis perangkat nuklir baru yang mampu menyebabkan gelombang laut radioaktif yang dapat langsung membuat seluruh kota menjadi tak layak huni. Ketidakmunculan penampakan kapal selam ini selama beberapa tahun terakhir hanya menambah kekhawatiran. Pada tahun 2022, Rusia memiliki armada kapal selam terbesar di dunia, dengan lebih dari 74 unit kapal aktif beroperasi di samudra-samudra di dunia.
Angkatan Laut AS berada di belakang dengan 68 unit. Sementara Cina menempati posisi ketiga dengan lebih dari 66 kapal selam aktif menurut statistik yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan dan Pentagon. K-329 Belgorod adalah variasi dari kapal selam kelas Oscar II Rusia yang disesuaikan untuk operasi khusus. Ia memiliki tonase sekitar 30.000 ton dan panjang sekitar 184 meter dan lebar 15 meter. Sebagai kapal selam terbesar di dunia, satu-satunya kelas kapal selam lain yang dapat menyamai ukurannya yang masif adalah Typhoon era Soviet yang kini telah pensiun. Belgorod diresmikan hanya beberapa bulan setelah operasi khusus Rusia di Ukraina dimulai pada Februari 2022 dan merupakan bagian dari Direktorat Utama Penelitian Laut Dalam Rusia, sebuah pasukan khusus juga dikenal dengan akronim GUGI. Kapal selam ini memiliki awak sebanyak 110 orang, membawa 6 drone Poseidon canggih, dan juga dapat berfungsi sebagai kapal induk untuk kapal selam mini yang lebih kecil, seperti kapal selam mini bertenaga nuklir tunggal yang digunakan untuk misi laut dalam. Dengan penambahan kapal selam ini ke dalam armada Rusia, Presiden Vladimir Putin menyampaikan pesan yang tegas tentang deterensi terhadap Barat. Dalam artikel mendemistifikasi aktivitas kapal selam Rusia, Gonzalo Vasquez Orbezeta dari Global Affairs menyatakan bahwa penambahan Belgorod ke dalam armada kapal selam Rusia terjadi pada saat perang di Ukraina dan pembangunan militer penting di wilayah Arktik. Melalui hal itu, militer Rusia sedang membangkitkan kembali basis-basis era Soviet yang dulu terabaikan, yang kini sedang dimodernisasi untuk menyambut teknologi perang terkini. Antara September dan Oktober 2022, kapal selam Rusia K-329 Belgorod menarik perhatian dunia setelah terlihat beroperasi di Laut Barents. Foto-foto yang diterbitkan oleh H.I. Sutton, seorang spesialis dalam kapal selam Rusia dan kontributor berita USNI, menunjukkan kapal selam terbesar di dunia itu muncul di dekat perairan dingin Semenanjung Kola. Foto-foto tersebut diambil antara 22 September dan 27 September. Beberapa hari setelah gambar-gambar itu muncul di media sosial, surat kabar Italia La Repubblica melaporkan bahwa beberapa pejabat NATO sudah memperingatkan negara-negara sekutu bahwa kapal selam Rusia tersebut telah melakukan perjalanan ke Laut Kara untuk menguji peralatan militer baru. Namun, setelah terlihat pada bulan September, K-329 Belgorod menghilang dari pandangan dan komunitas intelijen. Ketika USNI News mencari informasi tentang gerak-gerik Belgorod kepada Pentagon, seorang pejabat pertahanan menganggap remeh operasi terbaru kapal selam Rusia tersebut. Jawabannya mengisyaratkan bahwa Belgorod mungkin sedang menguji senjata baru atau hanya melakukan pemeriksaan rutin terhadap sistemnya. Namun, ada yang percaya bahwa Belgorod ingin menunjukkan kekuatan kemampuan nuklir Rusia atau keterlibatannya dalam kebocoran pipa gas Nord Stream di bawah Laut Baltik pada tanggal 26 September. Dugaan partisipasi Belgorod dalam insiden tersebut semakin mencuat pada awal Oktober pasca tidak lagi terlihat. Meskipun para ahli menyimpulkan bahwa Belgorod tidak mungkin melakukan serangan seperti itu, karena terakhir terlihat di Laut Barents pada tanggal 27 September sebelum serangan. Penampakan terakhirnya memunculkan rumor lebih lanjut tentang kemungkinan serangan nuklir, terutama mengingat peringatan Putin tentang penggunaan senjata nuklir. Meskipun rumor tentang misil 100 megaton yang diduga dibawa oleh Belgorod, pejabat intelijen telah menyimpulkan bahwa persenjataannya hanya memiliki kapabilitas 2 megaton. Selain itu, beberapa analis telah meneliti kemampuan sebenarnya dari persenjataan nuklir kapal selam dan menyimpulkan bahwa klaim tentang kehancuran nuklir pasca bencana tidak memiliki dasar yang kuat. Untuk lebih mendemistifikasi rumor tentang hilangnya Belgorod, para ahli militer telah menunjukkan bahwa ini mungkin disebabkan oleh pemahaman umum yang salah tentang bagaimana kapal selam Rusia beroperasi.
seperti Angkatan Laut Amerika Serikat. Kekuatan Angkatan Laut Rusia memiliki kehadiran militer global di luar pantai mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika melihat kapal selam Rusia berkeliaran di wilayah-wilayah jauh seperti pantai India, Afrika, Atlantik, dan terutama Arktik. Senjata nuklir Poseidon Armada Utara merupakan kekuatan utama Rusia karena berfungsi sebagai basis kekuatan laut nuklir negara tersebut. Terletak di Arktik, pangkalan ini berdekatan dengan wilayah Amerika dan NATO dan telah menjadi fokus pengawasan ketat oleh pasukan NATO, terutama setelah ketegangan meningkat antara Putin dan pemimpin barat lainnya setelah operasi khusus di Ukraina. Pada tahun 2021, sebuah kapal selam kelas Bore bersembunyi di balik tutup es Arktik selama lebih dari 2 bulan. Ini membuat NATO khawatir tentang lebih banyak aktivitas kapal selam Rusia di wilayah tersebut. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana Belgorod menggunakan senjata nuklir Poseidon. Pada tanggal 16 Januari 2023, agensi berita Rusia bernama TASS mengumumkan bahwa angkatan bersenjata telah memproduksi set pertama torpedo Super Poseidon yang bersenjata nuklir yang dirancang khusus untuk digunakan oleh Belgorod. Tidak ada tanggal resmi yang diberikan, dan media Rusia hanya mengklaim bahwa kapal selam akan menerimanya dalam waktu singkat. Sumber-sumber Rusia dan Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa senjata pembalasan yang kuat ini dapat memicu gelombang radioaktif di lautan, menjadikan kota-kota menjadi tidak dapat dihuni. Juga dikenal dengan nama kode status 6, Poseidon adalah salah satu dari 6 senjata strategis yang diumumkan oleh Presiden Putin pada Maret 2018. Meskipun informasi publik yang tersedia tentang kapasitas sebenarnya dari Poseidon sangat sedikit, Kementerian Pertahanan Rusia telah mempublikasikan video dan gambar dari mini kapal selam robotik yang berbentuk torpedo tersebut. Senjata ini hampir 24 meter panjangnya dan memiliki diameter hampir 2,1 meter. Menurut gambar yang bocor, hulu ledak yang dibawa oleh Poseidon lebih dari 4 meter panjangnya dan memiliki diameter 1,2 meter. Poseidon tampaknya merupakan perpaduan antara drone dan torpedo. Dengan sumber-sumber tidak resmi, memperkirakan bahwa ia dapat bergerak dengan kecepatan melebihi 183 km per jam. Memiliki jangkauan hampir 9.978 km dan dapat mencapai kedalaman maksimum 1.000 meter. Terdapat juga rumor tentang kemungkinan mode penyamaran yang mirip dengan yang digunakan oleh kapal selam saat ini, memungkinkan Poseidon tetap tidak terdeteksi selama beroperasi di perairan yang bersifat musuh. Seperti yang diungkapkan oleh Putin, mereka sangat minim kebisingan, memiliki maneuverabilitas tinggi, dan praktis tidak bisa dihancurkan oleh musuh. Tidak ada senjata yang dapat melawannya di dunia saat ini. Institut Angkatan Laut AS telah menjelaskan bahwa mereka telah mengetahui upaya Rusia untuk memperluas dan mendiversifikasi kemampuan nuklirnya selama beberapa tahun terakhir. Institut tersebut telah menjelaskan kekhawatirannya terhadap Poseidon karena merupakan platform peluncuran terbaru dan belum dicakup oleh perjanjian senjata nuklir saat ini. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.